dan saudara terkasih, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di GKI Banyuwangi? Semoga terus dapat memiliki kesehatan yang baik, yang sehat, dan semoga juga Bapak Ibu Saudara juga terus dapat merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Nah, sudah lama kita tidak berjumpa dan bersua, semoga masih mengingat saya. Saya Stefani Sohilait. Dulu saya pernah praktek di GKI Banyuwangi kurang lebih selama 5 bulan. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih karena hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih kepada Penatua Bimo dan juga kepada rekan-rekan yang boleh menyiapkan semua ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang juga mau bersama-sama menyaksikan video ini dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, kami juga terus dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan, kami juga terus dapat menerima firman Tuhan. Kami dapat menyimpannya dalam hati kami, sehingga kami dapat tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bacaan kita diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, jemaat terkasih, berbicara tentang penyertaan, nampaknya dari kita semua pasti ingin disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak pernah membatasi penyertaannya. Saat ini dalam kondisi masa pandemi COVID-19, penyertaan Tuhan juga terus nyata pada kehidupan kita. Buktinya apa? Buktinya kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesanggupan untuk berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah-tengah masa ini kita pun tentu menjadi terbatas. Kita terbatas dengan saudara kita, teman kita tidak bisa pergi mudik, ya. Ada tanggal merah, hari libur, tapi kita tidak bisa kemana-mana. Nah, kemudian dikatakan kita ini diminta untuk tinggal di rumah, stay at home. Ya, selain itu mungkin ada yang tetap harus bekerja, tidak masalah gitu ya, karena tidak bisa ditinggalkan, tetapi diminta untuk tetap waspada. Nah, di antara semua keterbatasan ini, Bapak Ibu Saudara, nah ternyata ketika kita melihat Tuhan, apakah Tuhan menjadi terbatas? Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita jumpai. Kita mau berjumpa kapanpun, dimanapun, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan membuka diri untuk bisa dijumpai oleh umatnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau memberikan diri ketika Tuhan membuka dirinya? Nah, kita bisa lihat bersama-sama mengapa Tuhan membuka diri. Karena Tuhan mau agar kita menjadi umat yang punya kedekatan dengan dirinya. Kita menjadi umat yang hidup dekat dengannya. Agar apa sih? Agar kita juga terus dapat berpartisipasi. Kita dapat menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Nah, minggu ini kita juga memasuki yang namanya Minggu Trinitas. Berbicara mengenai Trinitas, tentu kita teringat ya
tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Minggu Trinitas sendiri sebenarnya adalah sebuah pengajaran tentang relasi dan juga partisipasi. Kita mau berbicara sekarang mengenai relasi. Relasi Tuhan dengan kita, tadi saya katakan tidak pernah terbatas. Bagaimana dengan kita? Nah, semoga kita juga tidak pernah membatasi diri untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita tidak pernah membatasi diri dengan Tuhan, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan dan disertai dan diberkati selalu, ditolong untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa hidup benar di dalam Tuhan. Nah, kita bisa melihat bersama-sama juga bagaimana Tuhan ini menjadi dekat dengan umatnya ketika umat juga mau membuka diri. Contoh, banyak umat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setelah dia mau membuka diri, dia bisa menerima Yesus. Ketika dia melihat apa yang dilakukan Yesus, Tuhan Allah kita, dia mau menerimanya. Nah, coba kita buka diri kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan? Jika saya disuruh untuk melihat apa perbuatan tangan Tuhan dalam hidup saya, nggak cukup angka, karena saking banyaknya pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena saya mau belajar untuk juga membuka diri. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga mau membuka diri untuk Tuhan. Karena Tuhan mau pakai saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah hidup kita. Murid-murid dikatakan pergi ke bukit, ya, berangkat ke Galilea. Nah, itu adalah tempat di mana Yesus yang menyatakan kepada mereka untuk mereka bisa pergi ke sana. Kata murid sendiri sebenarnya adalah ungkapan kedekatan antara murid dengan Yesus sang guru. Nah, Yesus yang dekat dengan murid-murid ini ingin agar murid-murid bisa mulai terus melayani, sekalipun Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, tapi di antara banyak orang ketika itu masih ada yang ragu-ragu. Nah, siapa di sini yang masih ragu-ragu kalau disuruh melayani? Siapa yang masih ragu-ragu tentang kebaikan Tuhan di tengah hidup Bapak Ibu dan Saudara? Nah, ketika melihat ada yang masih ragu-ragu, ya, Tuhan kita nggak pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Karenanya di ayat yang ke-18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan mengatakan bahwa Ia punya kuasa, di mana kuasanya di bumi dan juga di surga. Nah, jadi Yesus ini ingin menunjukkan kepada umat bahwa umat ini tidak perlu takut, karena Tuhan kita, karena Yesus punya kuasa di dunia ini, di bumi ini, dan di surga. Nah, kuasa itu yang akan menuntun dan menolong kita, sehingga kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Nah, karenanya dimintalah mereka untuk nggak perlu takut. Itu juga yang dikatakan Tuhan pada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita hidup bersama dengan Tuhan yang punya kuasa, yang menyertai kita dan memberkati kita. Untuk apa? Untuk bisa menyatakan cinta kasih Tuhan. Dan kita bisa lihat di ayat 19 sampai yang ke-20. Di sana dikatakan Tuhan menginginkan kita untuk pergi, ya, murid-murid untuk pergi, menjadikan semua bangsa ini menjadi muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita, menyertai mereka senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita punya tugas untuk membuat banyak orang mau menerima Yesus, mau menjadi murid Yesus. Bagaimana caranya? Apakah kita harus baca Alkitab di pinggir jalan, harus berkhotbah di semua rumah, kita ketok? Nggak perlu, Bapak Ibu, nggak perlu seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah hiduplah benar di dalam Tuhan, sehingga setiap perbuatan dan perkataan kita bisa mencerminkan Tuhan di dalamnya. Nah, ketika saya persekutuan Bapak Ibu, ada seorang pemudi datang dan dia berkata, "Kak, saya mau belajar tentang Yesus." Saya tidak mengenal dia. Ketika setelah berbincang-bincang, ternyata keluarganya tidak ada yang Kristen. Saya tanya dari mana dia tahu Yesus. Dia bilang, "Saya lihat teman saya yang Kristen. Dia baik, dia orang yang penuh kasih,
Dia selalu menolong saya, dan Dia tidak pernah menghakimi saya. Dari situlah saya bisa melihat bahwa Yesus itu pasti adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Yesus itu adalah Tuhan yang mau membuka pintu untuk siapapun yang datang kepadanya. Dan karena itu saya percaya kepada Yesus dan mau belajar dengan semua teman-teman saya untuk belajar tentang Yesus. Nah Bapak Ibu, bukankah cerita singkat ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mengenalkan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai ternyata bisa dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Jadi kita mesti hati-hati, mesti dekat dengan Tuhan, agar setiap hal yang kita katakan dan lakukan itu seturut dengan Tuhan, dan agar orang bisa melihat Tuhan kemudian di dalam kita. Kita pasti bersuka cita jika ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, kita juga diminta untuk mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, karena penyertaan Tuhan itu ada pada kita sampai akhir zaman. Di dalam Minggu Trinitas ini kita berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada setiap diri kita. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Jangan ragu, jangan takut, karena penyertaannya nyata untuk kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu nyata untuk setiap kami. Berkatilah agar kami juga terus dapat menjadi pelaku firman Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.